Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di acara Renungan Gerbang Pemulihan. Puji nama Tuhan, kali ini saya akan membagikan renungan dengan topik megah di masa pandemi. Saya tahu bahwa di sekeliling kita semua banyak orang terpuruk, banyak orang khawatir, banyak juga yang masih oke-oke saja. Tetapi kebanyakan orang berpikir, ini nanti bagaimana, setelah ini apa yang akan terjadi, dan banyak hal. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita belajar bagaimana kita bisa megah, tetap berdiri dengan kuat, dengan sukacita di masa pandemi. Kita akan belajar bersama dan saya ambil ayatnya di Kejadian 26 ayatnya 1 sampai 3 ditambah lagi dengan ayat 12 dan 13. Saya akan bacakan ayatnya. Ishak di negeri orang Filistin, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Kita lanjut ayat 12 dan 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Puji Tuhan saudara. Yang akan kita garis bawahi adalah yang pertama, masa kelaparan. Kita semua tahu bahwa masa krisis yang sekarang terjadi ini di Indonesia dan bahkan di dunia, ini bukan kelaparan yang pertama. Ini sudah yang ke beberapa kali terjadi. Ya. Nah, di sini di cerita yang kita baca tadi, Ishak ketika masa kelaparan dia pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Kenapa Ishak pergi ke Abimelek? Abimelek, raja orang Filistin ini dulu bersahabat, berhubungan baik dengan Abraham, bapaknya. Jadi Abimelek yang baru ini juga anak dari Abimelek yang temannya Abraham, jadi menjadi raja orang Filistin, sehingga Ishak bisa berhubungan dengan dia karena memang sudah ada hubungan baik. Dan orang Filistin ini tinggal di pantai selatan Kanaan, jadi ada di satu negara bagian yang sama ya kalau sekarang ini. Dan Tuhan berfirman bahwa Ishak tidak boleh pergi ke Mesir, tetapi nanti akan pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan. Jadi Ishak harus pergi ke orang Filistin ini, ke Gerar, tidak boleh keluar dari sana. Kalau Mesir itu sudah keluar ya. Yang saya tangkap di sini adalah ketika kita ada di masa kelaparan, masa krisis, kita hanya bisa pergi atau menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang memang sudah terkoneksi dengan kita. Dan Raja Abimelek ini dulu mempunyai hubungan yang baik dengan Abraham.
mempunyai track record hubungan yang baik. Nah, ketika kita di masa sekarang ini, coba kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang punya track record bagus dengan kita atau keluarga kita. Ya, kita paling tidak ada teman gitu, saudara. Kita tidak menghadapi sendiri, tetapi kita ada teman untuk saling bergandengan tangan. Dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Mesir sejak zaman dulu adalah negara atau negeri yang kaya, di mana di sana tuh peradaban sudah maju dan memang terkenal dengan kekayaannya di Mesir. Berbicara tentang ketika kita di masa krisis, kita jangan hanya mengejar uang, saudara. Mencari pinjaman, bingung ke sana kemari, atau menghalalkan segala cara bagaimana mendapat uang. Jangan, saudara. Tuhan bilang, kamu harus tinggal di sini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Semua kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa kita semua ini orang asing dan pendatang. Kita tetap saja di tempat tinggal kita. Karena Tuhan berjanji, inilah tempat di mana kita diberkati, yaitu di Indonesia. Ya, kita atau di Jakarta atau di Semarang, dimanapun kita berada. Tanpa tuntunan Tuhan untuk kita meninggalkan tempat kita, kita jangan pergi. Apalagi itu demi uang. Kita berpikir bahwa solusi krisis, jawaban krisis dalam hidup kita itu uang. Bukan, saudara. Kita akan salah kalau seperti itu. Ya, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebagai orang Kristen rohani, kita harus percaya, kita punya iman bahwa Tuhan itu akan memberkati kita. Asal kita belajar untuk berjalan langkah demi langkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ya, kita akan lanjut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita berbicara tentang firman, kita berbicara tentang segala sesuatu yang bersifat rohani. Pikiran kita jangan uang, saudara. Jangan duit, ya. Berkat itu tidak sama loh dengan uang, saudara. Berkat itu seperti satu sumber yang itu tuh bisa mendatangkan uang. Iya, tetapi berkat bukan sama dengan uang. Ya. Dari satu sumber yaitu berkat, kita akan mendapatkan segala kelimpahan. Kita mendapat kesehatan, kita mendapatkan damai sejahtera, kita mendapatkan kecukupan di dalam kebutuhan kita. Nah, intinya sekarang, apa yang kita tabur? Dengan kondisi seperti sekarang ini, orang berpikir nabur, mikir uang lagi. Apa yang saya tabur? Makan aja susah kok disuruh nabur. Nah, kita akan belajar. Menabur tidak selalu uang, saudara. Menabur uang itu benar kalau kita memang punya uang. Tetapi kalau kita tidak punya apa-apa, seperti Petrus berkata, apa yang kamu kehendaki daripadaku? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi aku datang membawa nama Tuhan Yesus. Ya, tidak selalu kita menabur uang. Coba kita belajar. Kita lihat dari Galatia 6 ayatnya ke-8 sampai 10. Sekali lagi saya menekankan ya saudara, setiap kali kita belajar firman, coba kita berpikir
tentang sesuatu yang rohani, ya. Jangan berpikir selalu yang jasmani, materi, uang dan lain sebagainya, jangan, ya. Kita coba berpikir untuk menangkap segala sesuatu yang rohani. Kita lihat di Galatia 6 ayat 8 sampai 10. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Coba kita kupas satu persatu ya, saudara. Menabur bukan di dalam daging. Artinya menabur dengan pikiran kita sendiri, seperti yang tadi saya bicarakan. Menabur hanya berpikir soal materi, ya. Tidak selalu Tuhan mau kita menabur secara materi. Kalau kita tidak ada materi, kita bilang kita tidak bisa menabur, ya. Menabur dalam roh artinya kita melakukan sesuatu yang baik sesuai tuntunan Roh Kudus. Untuk lebih gampang, di sini dijelaskan, saudara, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau berbuat baik pasti kita semua tahu kan, saudara, ya. Kalau kita rajin berbuat baik, kita selalu tekun berdoa, baca Alkitab, pelan tapi pasti kita akan mengerti apa yang Roh Kudus mau, apa yang Roh Kudus suruh. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi itu Roh Kudus bilang, saya tidak nyuruh kamu loh, kenapa kamu lakukan? Jadi apa yang baik kadang-kadang menurut pikiran kita itu juga belum tentu baik menurut Roh Kudus. Nah, kita untuk belajar mengerti tuntunan Roh Kudus, kita dikasih pesan supaya tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Berbuat baik itu seperti apa, saudara? Berbuat baik kan gampang, saudara. Apa yang sekeliling kita atau saudara kita kesulitan apa, kita bisa bantu. Kalaupun kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita bisa mendoakan. Sekarang ini saya berpikir ya, banyak hamba Tuhan, banyak orang sakit. Ini yang sekilas saya pikirkan. Ini ada wabah corona. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mendengar ya, ada satu jemaat sakit corona, kena COVID. Lalu si gembala berkata, baik, saya akan doakan tetapi lewat telepon. Karena ini memang sedang musimnya COVID. Seketika itu saya berpikir, kok gembala kok seperti itu? Harusnya kan datang, kenapa harus takut dengan corona? Kan kita itu kan dimeteraikan dengan darah Yesus. Bahkan kalau kita minum racun aja kita nggak bisa mati. Tapi ternyata saya keliru, saudara. Saya keliru. Kalau Roh Kudus tidak menyuruh kita mengunjungi penderita, besuk ke sana, kita besuk sendiri, kita berpikir itu tugas kita untuk mendoakan, kita bisa tertular loh, saudara. Dan kita akan berpikir, loh, Tuhan, saya tuh mendoakan loh.
Bisa juga Tuhan ngomong, siapa yang suruh. Artinya tidak semua yang seolah-olah itu baik itu benar. Nah saudara, sejak itu saya berpikir, kalau ada orang sakit ya minta maaf. Kondisi ini lagi belakangan mulai tanggal 14 kemarin di Jakarta ada PSBB lagi, jadi memang setiap kita harus membatasi diri. Tidak sembarangan saja. Apalagi berkunjung ke rumah sakit dan lain sebagainya, minta maaf. Ya, nah, berbuat baik itu yang kita bisa. Jangan memaksakan apapun yang kita tidak bisa. Nah, ada orang minta tolong, kita tolong. Ada perkara yang lain lagi saudara. Menabur termasuk juga seandainya ada seseorang yang salah kepada kita, kita mengampuni dia. Itu juga menabur loh saudara. Mengampuni 70 kali 7 itu menabur juga. Jadi taburan itu banyak saudara, bukan hanya materi. Seringkali kita berpikir, saudara ini waktunya menabur kalau di gereja ya. Lalu kita berpikir duit. Salah saudara. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Berbuat baik artinya terus berbuat baik sampai kita mengerti kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, yang berkenan kepada Tuhan. Itu gunanya kita berlatih berbuat baik terus, supaya kita pelan tapi pasti mengerti kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, kalau itu kita lakukan terus, kita akan menuai. Dan kembali ke tadi janji Tuhan, Tuhan akan memberkati kita 100 kali lipat. Nah, di ayat ini di Galatia kita juga membaca di akhir di ayat 10 tadi ya, ada penekanan kenapa ditulis tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kenapa saudara? Saya baru ngerti saudara, kenapa pakai diembel-embeli terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sebenarnya bukan hanya prioritas, tetapi kawan-kawan seiman kita itu yang kebanyakan seringkali justru menyakiti kita. Coba kalau kita mau jujur ya saudara, orang yang bohong sama kita bukan orang di luar iman kita. Seringkali teman-teman seiman kita nanti ditolong, balasnya bukan baik, malah nusuk dari belakang. Kawan kita seiman, dikasih pinjaman, nanti dia gak bayar. Dikasih kepercayaan, uangnya dipakai. Gimana saudara? Itu kawan-kawan kita seiman loh saudara. Ini saya bicara jujur, ini realita. Tetapi Tuhan pesan, jangan jemu-jemu. Mari kita terus berbuat baik. Sekalipun kawan-kawan kita seiman modelnya seperti itu, teruslah berbuat baik. Itu tidak mudah saudara. Tetapi itu taburan yang sangat berharga. Itu taburan ketika kita menabur sambil mencucurkan air mata. Itulah kondisi kita ketika kita menabur dengan saudara-saudara kita seiman seperti itu. Banyak kali saudara-saudara seiman sendiri dibantu, dimasukin kerja juga gak niat, nanti sebentar keluar. Dibantu, dikasih kerja, dibantu, dicarikan jalan, ternyata juga pada gak benar.
Nah, jadi maksudnya terutama kepada kawan-kawan kita seiman itu bukan hanya prioritas, tetapi kita lebih panjang sabar, lebih lagi menekan diri kita untuk kawan-kawan kita seiman. Siapa tahu mereka suatu saat itu bisa bertobat. Ini tugas, saya pikir ini tugas internal untuk sesama tubuh Kristus. Saling membangun itu seperti itu, sakit saudara. Tapi itulah taburan yang sangat bernilai. Kalau nabur duit sih mudah saudara. Kita ada duit, tabur duit, habis perkara. Mana ada nabur duit sakit? Nggak ada. Kita nggak pernah rugi kok. Karena Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita itu sampai habis-habisan. Tuhan nggak mengganti kita. Tidak mungkin. Tetapi kalau menabur perbuatan, menabur kebaikan, dan kita dibalas kejahatan, itu taburan yang sangat luar biasa. Karena itu menyakiti kita. Nangis saudara, bisa nangis kita. Kok ya sampai setega itu? Banyak cerita saudara. Nah, itulah taburan saudara. Nah, kalau kita setia, terus kita berbuat baik, tabur terus, maka kita akan menjadi megah di masa pandemi. Saya akan bacakan ayatnya di Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Inilah janji Tuhan. Bayangkan saudara, ketika kita tidak ada apa-apa, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, tidak ada hasil sama sekali. Ladang tidak menghasilkan, kambing domba habis semua, sudah tidak ada lembu sapi. Harta kita habis, semua habis, mepet, habis. Tetapi di ayat ini dikatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini yang Tuhan mau saudara. Orang-orang Kristen harus megah di masa pandemi. Kita bukan orang dunia, saudara. Kita anak-anak Tuhan. Kita manusia-manusia roh. Kita akan megah di masa pandemi. Sekalipun tidak ada apa-apa, tapi kita tetap percaya, kita tetap punya iman, ya. Di sini dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara mengerti kenapa kaki rusa digambarkan di ayat ini? Kaki rusa itu kaki yang sangat kuat, dia kokoh. Ada satu cerita kartun anak-anak ketika seekor rusa sedang di tengah hutan gitu diam-diam, tahu-tahu dia diintai oleh harimau. Harimau tuh pelan-pelan dia mendekati rusa. Tetapi ketika sudah dekat, tinggal diterkam gitu, rusa itu sadar, dia langsung lari saudara. Dan kakinya itu begitu lincah, begitu cepat bergerak. Dan dia bisa melewati bukit-bukit yang terjal, terus tanah-tanah yang kasar, berbatu-batu dan lain sebagainya. Dia kokoh kaki itu, terus lari. Dan dia bisa naik ke bukit-bukit. Rusa kalau dikejar musuh, dia selalu lari ke bukit.
Dia naik ke tempat yang tinggi, di mana binatang-binatang lain itu tidak bisa mencapai dia. Bukit-bukit itu adalah tempat tinggal Tuhan, saudara. Ketika kita di masa seperti ini, Tuhan memberi kita kaki kita seperti kaki rusa, berjejak di atas bukit-bukit. Kita terus akan berjalan, berlari lincah, naik mengejar Tuhan. Dan kita akan megah di masa pandemi. Kita nantikan berkat Tuhan tercurah, kelimpahan Tuhan tercurah atas kita. Dan pastinya kita akan menjadi terang dan garam di masa pandemi. Itulah megah di masa pandemi. Tidak ada kaitan dengan uang, saudara. Tetapi berkat jasmani, uang itu hanya bonus. Dia akan mengikuti, menjadi sumber untuk kita menjadi berkat untuk orang-orang lain. Puji Tuhan, saudara. Saya berharap renungan kali ini bisa menguatkan kita semua dan kita akan melewati masa pandemi ini dengan megah. Karena kita percaya bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku dan Dia yang menyelamatkan kita. Terima kasih untuk setiap pendengar setia dari Gerbang Pemulihan. Saya percaya kita semua akan berlari seperti rusa, memiliki kaki-kaki yang kuat, dan kita akan naik ke bukit-bukit yang tinggi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.